hadir. Suaranya aman. Suaranya Wiyadi bisa dengar. Tes Wiyadi, halo. Ini kok hilang ya? Suaranya gema, Kak. Suaranya gema. Sudah? Aman? Aman. Oke. Oke, Briyadi sudah masuk belum? Karena di sini. Briyadinya Oke, sudah terhubung lagi sama Wiyadi ya? Siap. Swastiastu Wiyadi. Udah mulai nih? Sudah mulai ya? Oke, sudah mau mulai, wih. Sudah mulai, asik. Oke, sekalian nunggu yang lain juga. Sebentar. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Om Swastiastu dan selamat pagi. Dan selamat bergabung juga ya di acara Mesolah nih udah ke-6 kalinya dan pertama kalinya diselenggarakan via virtual atau Zoom. Biasanya kita ketemu langsung sama narasumber, tapi hari ini kita via Zoom meeting. Oke, jadi acara Mesolah ini tuh diselenggarakan di bawah naungan Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud. Biasanya bekerja sama Puri Lukisan karena lokasinya di Puri Lukisan biasanya Wiyadi. Tapi hari ini kita face to face di laptop ya. Tidak mengurangi ya Wia, tidak mengurangi apa namanya? Tidak mengurangi pertemuan asik. Terima kasih bersama saya ya Ayu Ananta Putri selaku pembawa acara pada Musolah di hari ini Sabtu 25 Februari 2023. Sebelumnya, Ayu akan menjelaskan sedikit apa sih acara Mesolah. Jadi acara Mesolah ini tuh merupakan obrolan para seniman tari untuk berbagi, memberi inspirasi, dan motivasi positif seputar pengalaman berkesenian di bidang tari kepada generasi muda dalam upaya menjaga dan melestarikan budaya melalui tari laksana. Dalam acara Mesolah edisi ke-6 kalinya ini akan menukik bahasan mengenai gimana sih seorang seniman hidup dan menghidupi seni khususnya tari pada dirinya dan desanya gaya Beli Adi. Sebelumnya mungkin kita mau dengar sedikit suaranya Beli Adi dulu deh. Beli Adi. Om Swastiastu. Ya, Beli Adi. Teman-teman dari Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud dan juga host yang luar biasa. Ada adik yang super duper sibuk dan menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan yang luar biasa. Tiang Adi Siput, kalau di kampung lebih dikenal dengan Tut D, ya di kampung Tampak Siring, yang asli Tampak Siring, yang alumni Isi dan Pasar tahun 2010 tamat, dan sekarang lebih mendalami berkesenian untuk membangun sebuah komunitas di
kampung saya di Tampak Siring di Manitawang, Hmm. Nike bernama Suradipa. Jadi itu sebenarnya eh, kalau berbicara dengan puri lukisan ataupun mungkin teman-teman di Ubud mungkin mengetahui sosok Nyoman Sure karena dulu saya juga sering diajak berkeliling dengan berbagai macam kegiatan mulai dari Ubud Waiter, Bali Spirit juga sama kalau yang dulu namanya Ubud Village Festival. Nah, itu banyak banyak sih. Kalau kedekatan dengan Ubud beliau mungkin beberapa dari sahabat-sahabat mengetahui sosok Nyoman Suro. Nah, Nyoman Suro lah yang menjadi inspirasi saya untuk membuat komunitas yang bergerak di bidang edukasi kepada anak-anak untuk tari, baik Hmm. tari Bas Basic, tari Bali, dan juga mengembangkan ke tari kontemporer ataupun modern lain. Hmm. Nah, itu saja sih yang artinya pengenalan awal terkait dengan berkesenian ini ya mungkin karena memang naluriah seorang seniman jalanan seperti saya memang harus berkesenian ya seni untuk hidup. Karena kalau dulu zaman kerajaan mungkin raja yang menghidupi seniman. Kalau sekarang ya seniman harus kayak Linuh sendiri. Hidup-hidup pangraga pendidi Harus istilah kreatif Balinya. ya. Harus kreatif tentunya. Karena kalau tanpa kreasi, tanpa kreativitas, seniman tidak akan bisa melahirkan karya. Nah ngomong-ngomong, Iki kan sudah kali ke-6. Iki Ya. seharusnya ya yang sebenarnya ekspektasi yang kemarin yang juga yang ke sana pengennya biar cepat Ya, jalan-jalan ke Ubud tapi diselenggarakannya tapi Walwi, tapi nggak Umben. masalah yang penting Ya. ini kan sudah lalui recording system yang bagus nanti bisa disebar juga terkait dengan obrolan-obrolan kita nanti mudah-mudahan bisa membagi sesuatu Ya, betul. kepada halayak ramai dan juga para netizen di Seniman-seniman dunia muda maya sana. khususnya Wias biar terinspirasi gimana sih? Tapi ngomong-ngomong masalah Apa? Ubud kemarin saya baru sempat di Ubud juga. Oh ya, Itu cara napi nih Kawi? apa dengan Ubud? Ini kemarin ada nikahannya mungkin Ibu Oka apa cucunya Ibu Oh, babi Oka ya. guling Ibu Oka ya. Oh, Wiyadi juga manggung di sana. Ya, As. sebagai performance sebagai lawak ya karena apa seperti tadi beda tipis antara kreatif dengan kere aktif gitu. Saya kan orangnya tipikalnya kere tapi aktif gitu. Aktif Kere tapi aktif jadi mondret aktif jadi lebih aktif nyari-nyari job. Tapi harus gitu ya. makanya ya makanya semua harus diambil ngebondres iya habis itu tari kontemporer iya Iya, fire dance iya mengajar terus hip iya. hop juga iya Apalagi Wi coba sebutin mengajar satu-satu. Bondres iya, mengajar iya, founder iya terus Suradipa, kontemporer juga terus perjalanan wisata juga. perjalanan wisata. Perjalanan wisata maksudnya bagaimana Wi? Ya, jadi saya punya program ketika ada yang teman-teman ini kan ada teman-teman dari teman saya, lingkaran saya juga seniman kere aktif dari luar negeri juga. Itu yang saya ajak, saya hosting di Tampak Siring untuk kita bikin project. Dia mereka apa yang bisa mereka berikan kepada anak-anak saya dan saya impactnya adalah memberikan ke mereka itu ya stay gratis. Habis itu mereka juga harus mengajar anak-anak saya baik bahasa Inggris dan lain sebagainya. Terus ya kalau mungkin mereka punya uang, mereka juga donation ke kita gitu. Dan lainnya yang lainnya saya ajak keliling untuk saya memperkenalkan memang real real Desa ya. tampak siringnya. Itu itu ya perjalanan itu sih yang masih 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 progres.
Karena kan kita akan berbicara ini ngomongin masalah seniman pasca pandemi itu seperti apa. Nah, ini kan Jadi ada harus banyak harus perubahan. kita ya memang harus harus memang gini karena pandemi itu ya seperti ibaratnya bahasa Bali pandemi itu pan itu kan bapan bapani demi itu kan sama kayak bapak itu ngajarin kita banyak hal. Makanya pandemi itu mengajarkan kita banyak. Tentunya mengajarkan kita lebih berpikir kepada Trihita Karana sendiri. Bagaimana kita bersahabat dengan alam, bagaimana kita bersahabat dengan, bukan bersahabat lagi, bagaimana kita memposisikan alam itu memang sangat luar biasa ininya kepada kita. Terus alam manusia dengan manusianya juga harus tersambung dengan baik. Karena waktu pandemi itu kan kita sangat merasakan bagaimana ketika kita mempunyai rezeki lebih, kita harus berbagi kepada orang-orang Hmm. yang lebih membutuhkan. Terus bagaimana hubungan kita kepada Tuhan itu sendiri, ya dengan berdoa, dengan luar biasanya kita punya keyakinan yang kuat terhadap keyakinan Bali kita bahwasanya jangankan sesuatu hal yang impactnya baik kepada diri kita harus kita syukur. Kepada wabah pun kita harus bersyukur. Kan seperti itu pelajaran yang utama pada saat pandemi itu. Karena orang Bali itu dengan mempunyai tipikal sesuatu itu harus disyukuri. Mm-mm. Baik yang jelek pun harus disyukuri. Nah, kan ada sedang Agat ya, ya. Mm-mm. Hmm, agak. tabrak lung agak lung gen sing yo hong keng gen gitu model begitu ya mati sagetnya ya agak mati ya, emang sakit ya Masih gelo-gelo ada kan agatnya, Wian. gitu. Nah itu ungkapan itu kapan rasa syukur sebenarnya sebagai orang Bali termasuk pandemi termasuk juga wabah kalau dulu orang mengatakan tikus itu jero ketut jero itu kan untuk suatu penghormatan Mm. bahasanya karena ketika orang bilang mereka misalnya pemuka agama itu kan jero mangku gitu kan jero itu sebagai bentuk suatu suatu sebutan penghormatan. Nah wabah tikus itu diberikan jero bahasa jero kedut gitu untuk kita Islam menghormati biar dia tidak terlalu memberikan dampak negatif kepada kita. Sama juga dengan jero pandemi, Baru pandemi ya. jero covid, jero covid. Kita ya memang gitu bentuk ungkapan. Jadi yang saya lihat walaupun mungkin sektor pariwisata, Ubud kan terkenal dengan sektor pariwisatanya, itu memang sangat lock, sangat-sangat gini. Tetapi saya banyak melihat teman-teman juga fight di sana. Dan termasuk saya sendiri juga juga berusaha untuk fight dalam artian Hmm. untuk untuk kehidupan waktu pandemi itu biar bisa tetap jalan. Nah, di pasca pandemi sekarang udah banyak kita bisa merasakan bagaimana event udah ada Gimana terus undangan-undangan yang masuk ke Wiyadi ya? Gimana ya sampai ya nggak ada waktu mungkin ya buat bagi ya ya itulah makanya saya punya moto kere aktif gitu. kere tapi aktif. Jadinya Saru antara kreatif dan kere aktif karena walaupun apa namanya nonsen ketika misalnya dikatakan sebagai seniman itu kadang-kadang kan kita memang harus satu memikirkan yang namanya idealisme dalam berkarya. Kedua ya tentu kita ada pertimbangan untuk memikirkan bagaimana isi perut kita, orang isi perut keluarga. Ya tentunya ya lebih diaktifkan lagi karena dari keaktifan kita munculkan kreasi-kreasi yang di luar dari pikiran kita. Karena ketika aktif untuk ketemu sama teman-teman, aktif ketemu sama ngobrol sama yang lain, itu akan memunculkan suatu mungkin bahasan-bahasan yang bisa memicu kreasi. hmm, Nah, ketika pasca pandemi ini kan banyak nih sedang sedang lagi banyak-banyaknya.
media-media yang harus kita respon, termasuk juga media virtual ini. Banyak teman-teman yang jadi selebgram, bagus. Teman-teman seniman jadi selebgram, bagus. Ya, itu memang kita memang harus sudah berpikir ke arah sana. Ada salah satu sahabat saya yang memang dari dulu saya sudah dorong untuk jadi selebgram, dia malahan marah-marah dengan saya. Seharusnya kamu orang-orang yang uh, bahasa sederhananya ci cara kayu pule ci biasa gitu. Ngubah dengan lain gitu, tapi ngubah dengan juga peneliti Sendiri kita nggak? jadi gitu. Ya, tapi kan ya memang istilahnya saya kasih dia untuk memang ya karena saya tahu ya tahu bagaimana dia apa memang harus dia bergeraknya dari sana dulu baru bisa ke konvensional untuk show show yang memang gini. Karena ini kita berbicara pertunjukan ya. Hmm. Kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin untuk berbahasa atau public speaking untuk berbahasa di apa berbicara di area publik itu sangat susah karena mungkin satu pengalamannya belum. Tetapi ketika dia berbicara di depan kamera itu sangat lost sekali, oh istilahnya. Nah, itu memang harus bisa diasah untuk ke sana. Ada banyak teman-teman kita yang memang awalnya ketika manggung untuk jadi tokoh apa gitu misalnya dalam sebuah pertunjukan dia itu kagok dalam artian tidak mampu berucap dan lain sebagainya. Tetapi ketika di hadapan kamera mampu. Nah itu proses latihan juga. Nah sekarang kan udah banyak pasca pandemi ini teman-teman banyak yang sudah uh, tanahnya ke sana. Bagus sekali luar biasa. Saya juga sudah memulai lagi untuk mencoba membuat konten dan lain sebagainya. Dan itu berpengaruh nggak, Wi? Tapi ngomong apanya Membuat konten itu berpengaruh juga sama eksistensi Wi sebagai mungkin sebagai bondres, banyak penari, sangat 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 karena sekarang dunia digital digital. ini kan hampir hampir 40% kehidupan orang-orang ini terpaku pada gadget, tentunya media sosial. Kita harus memanfaatkan peluang itu. Namun, ya tentunya konten-konten yang kita sajikan ya harus yang memang benar-benar ada muatan edukasinya, ada muatan apa namanya minimal tidak hanya semata-mata ada hiburannya. Ya. Tapi ya mau tidak mau dunia digital entertainment ini memang harus direspon dengan kita harus apa namanya menyajikan sesuatu yang refreshing kayak menghibur lah. Mm-mm. Ya, bisa dikatakan mungkin ketika kita bergelut di dunia digital itu ya memang kita harus harus apa ya aktif karena dunia digital itu sama halnya ketika kita masih di ranah konvensional yang show itu ya kita harus ada daya kreatifnya. Sama juga ketika dunia digital itu dunia media sosial itu ya kita harus harus bikin sesuatu yang memang kreatif. Nah itulah karya seni kan, karya seni yang harus ada ide, ada gagasan, ada gitu. Nah cuman kalau dulunya kita berbicara secara langsung, paymentnya kita secara langsung. Nah, kalau kita berbicara sekarang, mungkin kalau AdSense yang kita maksud itu dari YouTube atau dari Google AdSense, itu kan impact-nya kayak kayak apa? Kayak Jadi bola salju. tapi bermanfaat wakilan sepengaruh terus ulama Nabi SAW ini tentu al juru itu ubur utawi. Oke, jadi kayak ada. Oke, Wi. Jadi kalau misalnya untuk daya kreatif, daya juang, Wi Adi dalam eksistensi Wi Adi di dunia seni. Nah, untuk daya kreatif dan daya juang, apa ada tips dan trik mungkin Wi Adi?
untuk tetap eksis. Karena kan Wiyadi banyak hal ya, banyak bidang yang Wiyadi geluti nih. Bilang dah Bondres, mungkin nari, terus lagi eh, apa tadi Wiyadi bilang ada Suradiva yang nggak sedikit sih ya muridnya Wiyadi itu banyak masuk. Nah, gimana kiat untuk apakah untuk membagi waktunya, apa Ya, untuk sebenarnya motif kita kan rahasia harus, motivasinya? kalau 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 motivasi sebenarnya semua kan teman-teman masih masih atau saya sharing kepada dimanapun saya sharing itu saya sering mengatakan bahwa kita harus memang punya komitmen. Untuk menjaga komitmen itu ya perlu ya, yang diperlukan adalah konsistensi. Untuk menjaga konsistensi itu ada harus kita punya, kembali lagi, punya rasa juang yang tinggi, perjuangan, semua butuh pengorbanan, baik tenaga. Minimal ketika kita tidak punya uang untuk dikorbankan dalam sesuatu usaha itu, ya kita masih punya tenaga. Nah, untuk cara mengatur tenaga bagaimana? Ya kita harus memang disiplin mengatur waktu, mengatur pola-pola keseharian kita. Kalau beli sih sebenarnya terkait dengan waktu, beli sangat percaya dan yakin ketika kita bisa memegang waktu, itu kan kita bisa melakukan sebuah perubahan. Karena itu inspirasinya beli dari film The Time. Bagaimana ketika orang-orang itu kehidupan mereka, belanja mereka dan lain sebagainya dibayar dengan waktu. Ketika Hmm. ketika mereka udah habis waktunya ya mereka mati. Nah, beli tidak mau seperti itu. Beli tidak mau terkungkung dengan istilahnya uh, waktu itu yang mengatur kita, tapi kita lah yang mengatur waktu. Itu terkait dengan waktu. Dengan segala macam kegiatan, jam segini harus ngajar, jam segini harus sudah ikut pementasan, jam segini harus sudah ada undangan untuk berbicara, jam segini harus sudah nah tergantung sekarang kita pintar-pintar mengatur waktunya. Maka dari itu beli memutuskan dari dulu ya memang satu bergelut di dunia social worker dan juga apa self employed aja, dalam artian tidak bekerja di suatu instansi yang istilahnya kita masih akan lebih bebas untuk apa namanya mengatur diri kita sendiri. Hmm. Jadi begitu. Tipsnya adalah sebenarnya bagaimana harus memegang teguh prinsip kita dalam sesuatu. Mau apa, kita mau apa. Misalnya mau berkesenian, ya kita fokusin berkesenian kita. Habis itu, karena ada prinsip yang sangat mungkin leluhur dulu, tetua-tetua kita yang kita masih pegang. Seniman besar itu kan lahir dari karya seni yang memang dikenal dari karya seni. Ya mereka all out, ya mereka berkarya. Totally Nah, ya. kalau ketika kita maunya kita apa? Misalnya seperti beli sendiri, ketika kita mau dikenal dengan oleh orang lain, ya kita harus memperkenalkan diri. Banyak-banyaklah ketemu orang, banyak-banyaklah masuk ke dalam sebuah kegiatan. Banyak-banyak. Terus yang lain, kalau kita mau dikenal sanggar kita, ya kita perkenalkan sanggar kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara kemana-mana ya kita bawa nama sanggar. Nah, perkaranya adalah sekarang kadang-kadang banyak banyak yang memang apa kan istilahnya ada dua dalam tanda kutip, ada kaum rebahan, ada kaum yang Kaum yang istilahnya tadi ya dibilang janganlah apa? jangan Kreatif. nah, janganlah menjadi kaum rebahan yang hanya sekedar scrolling kanan kiri ke atas ke bawah untuk melihat sesuatu itu apa ataupun mungkin boleh kita mau cuma itu hanya sebagai selingan aja untuk refreshing, nggak masalah. Saya pun masih tetap istilahnya mau cari ide saya scrolling video, scrolling apa lain. Nah, karena maka saya punya prinsip, saya biarkan umur ini mengkeriputkan kulit saya. Jadi saya tidak akan biarkan kemalasan itu untuk mengkeriputkan semangat untuk dalam berkarya itu.
Itu Oke. sih gininya Nah, jadi motivasinya. Jadi dari segala aktivitasnya Wiyadi yang sibuk, ada nggak Wi yang didahulukan maksudnya? Lebih ngedahuluin kerjaan yang ini nih daripada ngajar, lebih ngedahuluin show bondresnya daripada ini karena alasan ini mungkin. Ya nggak Wi? begini, sekarang tergantung manajemen waktu yang tadi saya bilang. Misalnya, saya sudah mempersiapkan anak-anak untuk yang memang in case kalau beli tidak bisa ngajar gitu misalnya. Saya sudah persiapkan anak-anak yang senior untuk membantu beli untuk mengajar di sanggar. Itu karena ya jujur aja, yuk misalnya udah punya sanggar, seberapa sih kita bisa pikirkan income kita untuk sanggar? Nggak mungkin kita berbicara sanggar itu dapat income banyak. Yuk. Nah, otomatis untuk dapur kita kan harus kita pikirkan sendiri. Makanya main kerjaannya beli kan as a performer, as a entertainment. Jadi entertain dalam artian ya bondres itu yang memang masih beli pegang sebagai uh, memang sebagai penghasilan inti. Termasuk juga beli apa kadang-kadang juga menjadi event organizer, bantu teman untuk di event dan sebagainya. Ya beli harus mendahulukan itu untuk apa? Untuk ya kebutuhan hidup biar tidak istilahnya nanti berkeseniannya beli untuk edukasi anak-anak itu yang beli jadi orientasi untuk penghasilan beli itu maksudnya. Jadi Hmm. istilahnya tergantung kita bagaimana kita memanage. Tidak akan ada yang didahulukan terlalu, tidak akan ada yang diterbelakangkan gitu loh modelnya. Jadi memiliki istilahnya pintar-pintar kita untuk mengatur. Misalnya seperti sekarang, ini anak-anak yang fase semester 1 ini itu kan udah akan ujian kenaikan tingkat besok misalnya. Jadi dari dua minggu ini mereka sudah hanya latihannya hanya untuk mematangkan. Jadi sebelumnya itu saya sudah kejar pertemuannya itu saya harus saya yang megang, Hmm. harus saya yang megang anak-anak, harus saya yang memang ngajarin anak-anak. Nah, setelah fase-fase ini saya banyakin lagi untuk apa terima job yang lain dan lain sebagainya kalau benturan. Tapi kebanyakan sih kadang-kadang bersyukur tidak terlalu kebentur dengan kegiatan mengajar. Itu kalau mengajarnya. Kalau kegiatan event yang lain sama juga, yuk bagaimana kita mengatur waktu. Waktu yang kita atur bukan waktu yang mengatur kita gitu loh. Hmm. Dan banyak orang juga Walaupun yang pernah bilang, sering bilang gini, hidup di seni suka, gitu. Sulit, cari rezekinya sulit. Nah, dan tidak pasti karena tidak apa? Karena tidak daily gitu kita dapatnya, tidak yang sebulan kayak orang-orang karyawan gitu mungkin. Nah, apa sih yang bisa dipetik dari argumen ini, Wi? bukan juga kalau berkesenian itu dijadikan sebagai pekerjaan, Hmm. orang-orang akan berpikirnya penghasilan. Mm-mm. Tetapi kalau berkesenian itu memang menjadi suatu kewajiban kita sebagai orang Bali untuk menjaga adiluhungnya kesenian kita, ya tentunya kita akan bawa santai semua yuk. Ngerti nggak maksudnya? Tidak Mm-mm. akan ada pikiran bahwa dong dari seniman nih, seniman sih karena kang apa gitu loh misalnya. Itu hanya untuk Ya hanya sebatas generasi yang itu. mungkin itu hanya untuk generasi yang menginginkan hal-hal yang lebih di seni gitu, Wi. Apa nggak boleh seni itu sebagai pekerjaan gitu, Wi? Bukan, dalam artian begini yuk. Ketika misalnya yang demen rego berkesenian, tidak akan ada pikiran yang Pikiran lain. untuk, ya, pikiran untuk ngale Pikiran, gawe gitu, Wi. ya istilah. Dalam artian begini yuk, begini yuk. Kita coba balik pola pikir kita. Ini ngomongin ketika pasca pandemi.
kita coba balik pola pikir kita bahwa kalau kalian sudah mau mendapatkan hasil di kesenian, sudah berapa sih yang kalian berikan kepada kesenian itu sendiri? Take and give ya, Wi ya. Di seni Ya, itu sendiri. ketika kita berbicara take and give, misalnya kalau kita bekerja kepada satu corporate gitu misalnya, kita kan bekerja kepada mereka, baru mereka berikan kita gaji. Nah, kalau kita berbicara bekerja dengan seni, seberapa harus sudah kita berikan kepada seni itu, baru kesenian itu yang akan bisa memberikan kita. Coba balik pola pikirnya seperti itu. Tak akan ada pemikiran bahwa ada apa di seni dengan seni saya kengidang hidup raga di seni gitu loh model. Nah, kembali lagi kepada awal, istilahnya komitmen satu. Tapi kan sekarang kita sudah diatur oleh regulasi-regulasi pemerintah yang mengatur, misalnya contoh, kalau kamu mau jadi guru seni, masuk ke IKIP, IKIP PGRI lah, atau ke UNHI lah, atau kemana. Kalau kamu mau jadi seniman, terus mau jadi peneliti seni, pengkaji seni dan lain sebagainya, di sana kuliah. Ketika sudah outputnya, tapi perkaranya adalah teman-teman tidak menyadari bahwa ketika kita kuliah itu kita tidak akan kita tidak dijanjikan untuk akan habis kuliah, tamat kuliah kita akan dijanjikan dapat kerja. Enggak, bukan gitu. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan masa-masa kuliah itu untuk cari relasi, cari yang tentu pertama ya ilmunya, pertama, kedua relasinya, dan yang ketiga bagaimana kita mengamalkan ilmunya kita untuk ya kalau misalnya itu yang mau kita jadikan untuk pegangan hidup, cari pekerjaan dan lain sebagainya, ya tentunya kita harus memang kerja keras gitu loh istilahnya. Ada tiga tipe kerja yang memang harus dipahami ketika kita bergelut di dunia kesenian, yaitu satu, kalau kita memang bekerja dengan otak, ya kerja cerdas namanya. Nah, kalau kita bekerja dengan kekuatan tubuh, kerja keras namanya. Nah, kalau kita bekerja dengan hati, kerja ikhlas. Seniman itu adalah tiga-tiganya mereka lakukan, yuk. Bukan satu-satu aja, yuk. Kerja ikhlas, ya. Kerja ikhlas, ya pasti seniman itu ya memang harus kerja ikhlas, yuk. Karena jangankan kita untuk ngomong berkesenian kepada orang-orang, sesuatu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan itu aja kita bisa kadang-kadang create dengan keikhlasan yang penuh, yuk. Itu loh misalnya. Tuh, kalau orang-orang yang mungkin kalau kuli bangunan mereka kerja ada pakai otot, kerja keras mereka. Kalau kita apa sih yang kita kerjakan dengan kerja keras pakai otot? Ya kita menari, kita sakit badan kita, kerja keras juga namanya gitu loh misalnya. Seniman itu tiga-tiganya mereka lakoni. Makanya ketika pasca pandemi ini kita harus mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk istilahnya misalnya manfaatkan teknologi, oke, kita konten-kontenan, oke. Untuk apa? Media promosi, gratis itu kita pakai media sosial untuk promosi. Itu satu. Kedua, kalau mau jadi konten kreator, banyak teman kita yang sudah merasakan bagaimana imbasnya ketika menjadi pekerja kreatif konten kreator. Nah, makanya di mana bisa dibilang bahwa kesenian itu ataupun seni yang kita bilang ada pemegai di dunia seni itu di zaman global sekarang itu sudah tidak akan mungkin ada bahasa seperti itu lagi, yuk. Jadi sekarang sejauh mana kita bisa bersaing? Bersaingnya bukan dengan teman-teman kita sendiri aja, yuk. Sekarang kita udah bersaing secara global. Bersaing sudah sama orang India, orang China, orang Betul. apa? Itu
kita janganlah kita sekarang berpikir bersaing dengan teman-teman kita sendiri. Kita bersainglah dengan orang luar. Bagaimana untuk apa namanya untuk kita bisa memegang kesenian kita. Makanya di sisi lain saya mendidik anak-anak saya yang di kampung yang orientasinya ketika mereka tamat SMP atau SMA mereka pasti akan diarahkan ke ke SMK ke SMK pariwisata dan lain sebagainya. Minimal saya sudah memberikan bekal lebih kepada mereka untuk oke, ketika mereka tamat mereka sudah punya bekal lebih lain untuk minimal bisa nari lah, bisa bisa fire dance lah, bisa apalah untuk mereka ketika siapa tahu mereka berangkat ke luar negeri bekerja ataupun mereka bekerja di salah satu hotel di Bali, mereka punya keterampilan lebih untuk mereka manfaatkan. Minimal seperti itu yang sementara masih bisa saya lakukan untuk edukasi pada anak-anak. Oke, baik. Jadi di sini juga Ayu membuka pertanyaan ya buat teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin bisa juga kasih pertanyaannya kepada Beli Adi terkait materi kita atau topik kita pada hari ini, yaitu bagaimana seniman hidup dan menghidupi seni. Boleh banget untuk teman-teman yang mau bertanya. Boleh. Nah, kembali lagi seperti yang Beli katakan bahwa berbeda dulu ketika kita berbicara uh, Mm-mm. se 20-an itu fase-fase awal ketika Bali melirik orang Barat yang waktu itu pertama yang saya dengar ketika misalnya waktu mungkin berbicara puri lukisan ya saya ada beberapa artikel yang saya baca yang mengenal tentang Tuan Bonet dan saya punya loh yuk topeng karakter Tuan Bonet waktu kapan tuh PKB berapa itu saya bikin itu kan ada topeng bondres karena ada topeng bondres itu saya bikin penglemar topengnya pakai topeng bonet topeng Tuan Bonet itu kayak tabuh topeng tua tapi saya mix dengan pantomime itu mengangkat bagaimana waktu tema PKB-nya tentang air kayak Danu Perti kayak 2018 atau 2017 gitu. Nah, ketika kita berbicara pas tahun itu sudah apa namanya istilahnya Bali sudah mulai dilirik. Ketika itu bagaimana pemahaman raja-raja kita yang waktu itu Idewa Agung yang mungkin Idewa Agung Sukawati atau siapa yang dari Puri Ubud melihat Tuan Bonet kan awalnya itu di Tampak Siring sini kan Mm-mm. sejarahnya di sini. Jadi ketika itu raja udah memikirkan bagaimana uh, saya harus memberikan dampak yang baik kepada warga saya. Akhirnya diajaklah Tuan Bonet untuk bagaimana kita mengatur sesuatu biar orang-orang luar itu berkunjungnya ke Ubud. Nah, dampaknya kan sekarang bisa dilihat bagaimana seniman dulu itu memang benar-benar diayomi raja. Nah, sekarang kan seniman memang harus kita mengayomi diri sendiri karena sistem feodalisme udah selesai. Satu. Yang kedua, tentunya sebagai seniman yang hidup di dunia sekarang itu tidak kita bisa bandingkan dengan hidup sebelumnya. Ya berbeda era, berbeda zaman. Nah, sekarang kita berbicara zaman globalisasi, zaman sudah istilahnya janganlah kita berbicara neo 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 kapitalis dan neo 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 yang lain.
kita berbicara dulu tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk menjadi sesuatu uh, ranah untuk kita berkesenian. Sebagai seniman ya tentunya kan kita harus berkesenian. Nah tadi keseletupannya Ayu tentang bagaimana ada pendapat-pendapat tentang uh, apa ujian menjadi seniman lagu singkat gidang hidup itu misalnya. Ya kalau kesenian itu ya memang kita tujukan untuk jadi penghidupan, ya jadikanlah kesenian itu sebagai suatu pekerjaan. Pekerja seni lah kita namanya. Ya tentunya kalau kita berbicara sebagai pekerja seni, ya kita harus memang bekerja. Tapi bagaimana bagaimana apa namanya kiat-kiatnya? Ya pekerja seni yang sekarang masih memang bisa untuk memberikan penghidupan bagi mereka adalah handicraft, kerajinan, yang masih bisa kita istilahnya kita bisa ekspor dan lain sebagainya. Itu kalau pekerja seni. Seni pertunjukan bisa nggak seperti itu? Nah itu pertanyaannya. Karena kita kan basic, yuk dan beli kan seniman pertunjukan. Ya, kita Sebenarnya mengutamakan skill ya, skill, potensi. tentu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita apa istilahnya memformat diri kita untuk menjadi sesuatu dulu. Misalnya, kalau pengrajin ataupun mungkin saya bilang pelukis, ketika mereka berkarya, hasil karyanya kan jadi tuh dalam sebuah lukisan. Itu kan juga melalui proses yang mereka harus bisa bisa berproses dan lain sebagainya untuk bisa diterima sebagai pelukis yang punya nama ataupun mungkin sudah rate lukisannya seharga segini gitu. Seniman pertunjukan sangat mungkin juga seperti itu yuk. Karena berbagai event yang beli ikuti ada semua orang-orang yang bergelut di event itu menanyakan CV kamu seperti apa sih? Nah, di dalam kurikulum vitae itu kita harus mampu sebagai seniman ya itu kita harus tetap merunut nyatet lah. Oh, saya sudah sempat berkarya ini. Oh, saya sudah sempat berkarya ini. Dokumentasinya lengkap dan lain sebagainya. Oh, ininya. Syukurnya sekarang gimana? Ketika kita berbicara media sosial itu kita memanfaatkan itunya harus penting juga. Ketika ada punya event, kita sering aja ngaku ngepost di Facebook atau di mana. Nanti kan itu yang akan menjadi portofolio tanpa sadar. Kita sebagai seniman pertunjukan. Makanya penting bagi kita untuk apa namanya memahami itu yang teknologi juga. Nah, sekarang saya kasih bocoran nih, bocoran. Apalagi Yuk kan suaminya juga disebut kan. Saya kasih bocoran kepada seniman-seniman yang lain bahwasanya sekarang ada regulasi dari pemerintah yang ada satu portal yang memang itu kita bisa memasukkan katalog produk kita, produk pertunjukan kita. Yang nantinya siapa tahu ketika ada instansi yang memerlukan suatu pertunjukan, oh mereka tinggal buka itu e-katalognya, habis itu mereka lakukan bargaining dengan kita dan lain sebagainya. Nah, mungkin apa itu LPSE atau apa gitu lah, tanyakan kepada gini, itu di Biro Pengadaan Provinsi, karena itu memang aturan dari pusat katanya. Ketika kita bergelut di dunia event kesenian. Nah, Jadi udah diberikan wadah gitu ya perkaranya, untuk share ya. makanya cuman kelemahan kita adalah jarang Mau nggak? seniman yang mau untuk bersusah payah di awal membuat satu yang namanya kita harus sudah punya nomor hidup berusaha, kedua pajaknya harus jelas, ketiga bagaimana izin kita harus sudah jelas, keempat mungkin kalau ada izin-izin yang lain, izin pendirian, akte akte pendirian sanggar dan lain sebagainya.
sangat banyak seniman kita yang malas untuk mengurus. Padahal kalau menurut beliau itu peluang yang sangat bagus kita untuk apa? Untuk karena kita udah masuk ke portal itu ketika misalnya ada event organizer dari luar itu melihat di Bali ini seperti apa, apalagi kemarin itu sudah di launching yang namanya Cerakian Budaya oleh provinsi. Di sana sudah sangat bisa ngelink apa, bisa ada link koneksinya. Untuk Jadi kita men-share kita produk harus kita. ya kita harus memang peka terhadap sesuatu yang apa sih sekarang yang sudah yang baru nih dalam dunia digitalisasi ini kita harus sudah tahu gitu loh. Nah, seperti halnya sekarang misalnya dengan melakukan Zoom apa webinar ini kan sudah direcord nih. Minimal ini sudah jadi satu produk obrolan kita. Produknya di mana? Ya outputnya mungkin di YouTube atau di mana. Seperti itu. Jadi itu sudah jadi satu produk. Tapi nggak maksudnya. Kalau kalau pengrajin itu kan mereka pengrajinnya bikin suatu handicraft, mereka sudah jual, value-nya sudah mereka dapat langsung yuk. Mm-mm. Nah, tapi kita seniman pertunjukan kita tidak akan bisa ngomongin secara langsung value yang akan kita dapat dari hasil karya pertunjukan yang kita lakoni. Sama seperti halnya Beli membangun nama grup Beli seperti grup Bondresnya Beli itu dari tahun 2008 sampai detik ini masih tetap seperti itu dalam artian istilahnya ya namanya as a performance karena juga jiwa seniman kita tidak terlalu menuntut banyak terhadap seni yang kita lakoni ya istilahnya saya masih berpegang teguh kepada keyakinan bahwa sehingga kanti karma kendor agak di seniman gitu loh istilah itu aja sih yang memang mungkin kalau misalnya ada yang ditanyakan oleh teman-teman bisa ditanyakan. Ya, teman-teman yang ada di Zoom ini, di chat boleh, ditanya langsung boleh, Yadinya. Halo, teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh sekali ya, tanyain langsung sama Briadinya. Nah, kalau nggak ada yang tanya nih, sambil nunggu. Oh, ini ada nih, Wi. Menurut Bapak, jika ada seniman yang mengikuti idealisnya, seperti tidak ingin mengikuti perkembangan zaman sekarang ini, apa yang akan terjadi? Wih, maksudnya idealisme kita berbicara idealisme. Nokia mungkin ini, seperti Oke. nggak mau ngikutin zaman, Wi. Idealis. Hmm, idealis. Sebenarnya itu kan kembali kepada personal. Kalau sudah ngomongin masalah idealisme itu kan personal. Saya tidak berani terlalu banyak berkomentar tentang itu karena masing-masing personal punya idealisme sendiri. Dan ketika itu yang dipertanyakan, apa sih misalnya kendalanya bagi kita ketika itu menjadi pertanyaan kita sendiri. Kenapa sih orang ini tidak mau gini? Kan banyak misalnya kiat-kiat yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita sudah mengajak orang bekerja, misalnya seperti seni pertunjukan seperti saya. Nah, saya juga melihat banyak teman-teman yang wah dia sangat kaku sekali, tidak bisa diajak fleksibel untuk kita, oh kita berkesenian untuk arah ke sini gitu loh misalnya. Hmm. Eh, apa namanya ya kita tidak bisa terlalu mendikte orang untuk ikut larut dalam eh, keinginan kita. Misalnya kita merasa bahwa itu bagus. Dunia digital ini bagus untuk kita ikuti sebagai suatu ranah untuk lebih meningkatkan kreativitas kita, value kita, dan lain sebagainya. Hanya sebatas menyarankan, mungkin, tetapi hanya untuk istilahnya, ayo kita mengajak diri semuanya biar ikut, nah, biar
harus ikut dalam usaha berkesenian di era digital ini, kan nampaknya itu dikembalikan lagi kepada senimannya sendiri. Karena masing-masing, kalau kita sudah berbicara idealisme, itu sudah berbicara personal. Ketika kita sudah berbicara personal, kalau ada perbedaan sedikit, perbedaan pandangan sedikit, itu akan menimbulkan crashing. Crash itu yang nanti akan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi. Menurut saya, intinya adalah bagaimana istilahnya, ini kan menurut saya secara pribadi, peluang dunia era digital ini sangat baik untuk kita respon menjadi suatu hal yang menjawab keresahan orang-orang banyak, kalangan banyak, bahwa menjadi seniman itu tidak akan istilahnya bisa berpenghasilan kayak penghasilan bulanan dan lain sebagainya. Mungkin ini juga yang akan menjadi bisa menjadi salah satu sarana untuk menjawab bahwa jadi konten kreator tuh bisa hidup. Dan ke depan lagi jangan terkejut kalau misalnya kita tanya anak-anak kita itu akan cita-citanya jadi apa? Oh, jadi konten kreator. Bingung kita kalau kita tidak ikut larut dalam suasana ini, dalam era digital ini. Terus misalnya nanti ke depan anak-anak kita tanya cita-citanya jadi apa? Nah, oh saya mau jadi YouTuber. Nah, itu kan mau tidak mau kita harus minimal pemahaman kita. Langsung istilahnya bidan kan, ada istilah ketika ditanya anak-anaknya cita-cita mau jadi apa? Jadi penari. Aduh, amongken san terus higal. Amongken kan gitu misalnya. Biar tidak seperti itu, makanya kita cetaklah sekarang kita generasi-generasi yang open minded, terbuka wawasannya. Kenapa kadang-kadang idealisme seniman-seniman tetua-tetua kita itu kadang-kadang ada, mungkin tidak sih saya menyebutkan semuanya ya, tetapi ada beberapa yang memang kadang-kadang kolot pemikirannya, idealismenya terlalu kaku, terlalu gini ya, karena istilahnya kesiapan regenerasi dari ketuanya terdahulu untuk memberikan pemahaman mereka untuk menghadapi era selanjutnya itu yang kurang mungkin. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi kita, generasi selanjutnya, untuk mereka sadar bahwa pertarungan yang akan mereka hadapi itu sudah istilahnya sudah tidak pertarungan yang seperti sebelumnya. Kalau dulu penjajah, waktu zaman penjajahan, pahlawan kita bertarung dengan para penjajah. Setelah era itu, para pahlawan istilahnya masyarakat kita bertarung dengan apa? Bertarung dengan untuk menghidupi diri mereka, untuk apa? Untuk bekerja dan lain sebagainya. Ketika zaman bekerjanya sudah mungkin mudah, zaman era pembangunan, era ini sudah selesai, pertarungannya dengan siapa? Musuhnya dengan siapa? Yang musuhnya mungkin dengan istilahnya ada terorisme dan lain sebagainya. Kalau di dunia era digital sekarang pertarungannya dengan apa? Ya, pertarungannya dengan globalisasi itu sendiri. Maka kita harus buka wawasan generasi kita untuk mereka siap menghadapi pertarungan-pertarungan global nanti. Baik dari sistem kehidupan yang sudah kita berbicara gadget itu kan kayak dunia itu sudah segenggam tangan kan. Kita harus bisa memanfaatkan itu. Nah, kemungkinan ketika berbicara dengan kekolotan idealisme sebelumnya, seniman, itu mungkin bagaimana, mungkin menurut saya bahasanya mungkin, karena kesiapan dari generasi sebelumnya mencetak generasi berikutnya itu kurang. Tapi kalau kita berbicara idealismenya di takaran generasinya kita sangat kaku, nah itu kembali lagi karena
seniman ketika sudah berbicara idealisme, mereka mempunyai idealismenya masing-masing. Kita tidak bisa terlalu mendikte itu menurut Billy. Kalau Bliadi bagaimana? Apakah termasuk seniman yang idealis juga atau tidak ya? Dari perbincangannya sih kayaknya sangat mengikuti. Ini kita harus garis bawahi dan harus kita luruskan bahasa idealisme itu biar tidak jadi bumerang dalam artian mereka mengkonotasikan orang-orang yang kaku itu sebagai orang-orang yang idealis. Bukan seperti itu, deh. Maksudnya. Siapa yang bertanya ini mungkin kita harus luruskan. Idealisme itu kata dasarnya adalah ide. Ingat. Ideal ya. Ideologi. Ingat itu. Bagaimana mereka memiliki ideologi. Nah, ideologinya mereka apa? Yang membuat mereka kaku adalah mereka berpegang teguh terhadap ideologinya mereka. Jadi ketika mereka dikonotasikan kaku ataupun jangan bawa idealismenya sebagai kekakuannya, tetapi bawalah personalnya sebagai pembawa kekakuan itu sendiri. Jangan idealismenya, gitu loh. Kita luruskan itu dulu. Langsung bedek-bedek mempuk nak kaku, idealis jangan seperti itu bahasanya. Karena terkadang orang yang idealis itu juga dia orang yang menjaga ya, biasanya orang yang menjaga. Iya, benar sekali. Tapi kan jangan ketika melihat misalnya seniman Jack Notok, Cang harus kene, saya harus gini tok, tidak boleh diganggu gugat. Itu jangan dipakai dasar idealis sih, dia idealis saja. Jangan ke sana dibawa. Kalau mungkin kaku aja, kita misalnya bahasanya masih bisa terima, tapi jangan idealismenya itu jangan dibawa-bawa sebagai alasan untuk mengatai mereka itu idealis gitu loh istilahnya. Karena ketika bicara idealis itu berbicara dengan ideologinya mereka. Karena mereka seniman itu memang wajib mempunyai ideologi, wajib mempunyai idealismenya sendiri gitu loh. Tetapi perkara mereka kaku dan lain sebagainya tergantung personal kita bisa menempatkan mereka atau kita yang menempatkan diri kita kepada mereka. Itu aja sih perkaranya. Baik, ada lagi nggak yang bertanya ya? Teman-teman yang sudah bergabung. Prasanti Devi, Gede Krisna, Krisparinama, Kisna, Suryandana, dan Pak Ide Bagus Komang Sindu. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Nanti ada di bidang kesenian, khususnya bidang tari. Sudah tadi. Nih, saya ingin bertanya, seperti yang Bapak jelaskan tadi tentang pengaruh era digital. Ini di bidang kesenian, khususnya bidang tari. Menurut Bapak, jika ada seniman yang mengikuti idealisnya seperti, ini sekarang. Perkenalkan Bliadi, nama saya Gusindu. Sebagai pekerja seni, baik seni rupa ataupun pertunjukan, relasi sangat penting seperti yang Bliadi jelaskan. Ada nggak tips bagaimana sih ngebangun relasi dan menjaga relasi itu ketika sudah memilikinya? Terima kasih. Komunikasi. Penting menjaga komunikasi. Misalnya seperti saya, ada beberapa teman yang dia walaupun jauh tempatnya, ya sekedar say hello dan lain sebagainya, itu menjadi penting untuk menjaga sebuah hubungan relasi. Karena pengalaman saya itu saya kehilangan relasi hanya ketika terjadi itu terjadi ketika
dia mencoba menghubungi saya, tetapi karena nomornya tidak tersip di di HP saya, itu saya bertanya bahwa, oh siapa nih? Nah itu bahasanya mereka udah agak langsung, wih sombong nih, baru gini. Tapi kan mereka tidak tahu. Nah maka dari itu kita pintar-pintarlah untuk bagaimana memanage eh, tentunya kontak person, bagaimana memanage apa namanya hubungan kita, manajemen komunikasi kita terhadap orang lain dan relasi-relasi kita. Dan tentunya untuk membangun relasi kembali, istilahnya kita harus bertemu banyak orang. Dan kita istilahnya harus kayak air, gimana ya kayak air ya. Filosofi saya itu saya menempatkan diri saya sebagai layaknya seperti air. Sekecil Mengikuti pipa arus saja, Wi. kapiler pun bukan mengikuti arus deh. Itu Bagaimana? beda filosofi namanya. Bagaimana? Sebenarnya kalau sifat air yang paling mendasar adalah dia bisa masuk ke segala ruang. Hmm. Karena sekecil pipa kapiler pun air itu bisa masuk, kan ya. Dan ketika dia jadi apa, jadi ditaruh di toilet, jadi bahan cebok, dia bisa juga tak masalah, malahan dia akan menjadi apa, pembersih istilahnya. Tetapi ketika air itu bisa bisa melalui proses kristalisasi, dia bisa jadi kristal, bahkan dia bisa jadi apa? Dia bisa jadi berlian. Nah, penting juga untuk menjadi orang biar dapat relasi itu istilahnya membangun komunikasi dengan baik. Ketika bertemu dengan orang lain, eh, minimal kita harus bisa menempatkan apa namanya, eh, istilahnya saya dapat baca sebuah buku bagaimana bertemu dengan orang dan mempengaruhi orang lain itu itu sangat penting, pola komunikasi kita dan manajemen komunikasi kita. Itu mungkin atur bagus, istilahnya komunikasi yang paling penting dalam menjaga sebuah hubungan dengan relasi. Ya, Apalagi sekarang kalau di dunia era digital, digital sekedar say gampang. hello, ya sekedar di Betul. say hello di apa, di komen ataupun say Betul. hello di Instagram ataupun mungkin Messenger, itu apa sih susahnya gitu model. Mungkin memanfaatkan hari raya juga ya, ya untuk mengucap apa gitu ya, biar bisa berkomunikasi itu paling sederhana. Terus meng-share apa yang kita kerjakan itu di-share aja sama relasi-relasi yang pernah kerja sama kita. Misalnya hmm, ngasih link karya kita untuk ditonton atau bagaimana ya, Wi ya. Itu juga membangun relasi. Nah, Wiyadi, Itu sih ya. ada pertanyaan nggak ya lagi coba? Tidak ada lagi. Oke, saya buka lagi pertanyaan satu lagi yuk. Ada yang mau bertanya lagi? Tips. Nah. Ini message. Ini lagi. Perkenalkan, saya Prasanti Devi Maheswari. Saya ingin bertanya bagaimana caranya menjaga konsistensi para pekerja seni agar tetap berkarya. Karena dewasa ini tidak banyak yang bisa menghargai nilai seni itu sendiri. Oke. Hmm. Kalau konsistensi, berbicara konsistensi, Konsisten dalam apa namanya, itu ya memang istilahnya, pernah pernah nggak kalian mendengar satu ungkapan bahwa ketika kita sudah mempunyai keyakinan yang penuh, itu akan bisa terjadi the power of uh, mindset, kekuatan sebuah keyakinan. Jadi saya tetap berkeyakinan seperti awal tadi, secara sederhana ketika saya sudah melakukan sesuatu, saya yakin bahwa sesuatu itu akan berdampak juga kepada diri kita. Karena sebagai orang Bali, kita sudah ditanamkan untuk menjaga sebuah keyakinan
karma pala itu. Apa yang kita perbuat pasti akan selalu mendapatkan hasil. Nah, eh, tampaknya ini yang harus kita manage pola pikir kita. Harus kita atur pola pikir kita. Bahwasanya walaupun mungkin dalam bekerja hari ini kita tidak mendapatkan hasil, tetapi hasil itu akan berbicara ke depan. Dari dulu saya ditanamkan oleh salah satu orang guru saya, namanya Bapak Komang Urip almarhum. Bagaimana beliau dengan ikhlas ngayah ke puro A, ngayah ke puro ini. Nama sanggarnya dulu Langlang Buana, karena dari nama Langlang Buana itu mereka melanglang Buana, melanglang pura-pura untuk ngatur angai. Prinsipnya adalah ingin mengajarkan anak-anak bagaimana keikhlasan itu pasti akan dampaknya 10 kali lipat kepada kehidupan kita tanpa kita sadari dan tanpa kita berharap untuk mendapatkan sesuatu. Ketika sudah ada harapan, maka dari itu kita akan istilahnya akan terbelenggu terhadap hasil yang akan kita dapatkan. Jangan dulu berbicara hasil, jangan dulu berbicara istilahnya penghasilan. Tetap pegang kepada keyakinan bahwa ketika kita berbicara kehidupan itu pasti akan berjalan. Itu aja intinya. Dan sadari bahwa kita dalam proses perjalanan menuju pulang. Jadi ada satu prinsip yang saya masih pegang teguh. Kita hidup ini adalah belajar mati. Ngerti nggak yuk? Jadi belajar mempersiapkan diri atau belajar Bukan lebih mempersiapkan mati. lebih baik lagi mungkin tiap harinya Ya gitu. memang begini yuk. Hidup itu belajar mati karena gaya mati paling kewah yuk. Mati itu kedat sing dadi, maangkian sing dadi, makrisik sing dadi. Itu gaya mati paling kewah. Makanya melajah mati. Ketika kita mati nantinya, biar kita masih tetap hidup. Ya. Itu aja. Tapi karena banyak yang bilang gini ya juga ya. Banyak yang hidup tapi seperti mati karena tidak melakukan apa-apa. Tapi banyak orang mati tetap terlihat hidup karena jasa-jasa, nama-nama besar, karya-karya yang sudah pernah diberikan. Jadi konsistensi dalam berkarya itu sangat penting. Ada tidak ada gunanya karya itu, yang penting sudah memerdekakan kita untuk berkarya terus setiap bulan atau setiap tahun mungkin ya Wia. Itu konsistensi kita dalam berkarya itu akan berpengaruh di kemudian hari. Tentunya harus memang berprinsip sih sebenarnya. Kalau sekarang tergantung sejauh mana kita bisa memegang prinsip kita. Itu aja. Caranya adalah ya tetap harus kita ada tujuan. Tujuannya kita apa? Berkesenian ini untuk apa? Itu. Kalau berkesenian ini untuk hidup, carilah peluang-peluang yang memang untuk bisa menghidupi kita. Kalau berkesenian ini hanya untuk sekedar hobi, carilah teman sebanyak-banyaknya untuk bisa menyalurkan hobi kita. Kalau kesenian ini untuk membuat nama kita besar, berkaryalah dengan suatu gebrakan terobosan yang baru untuk bisa menjadikan diri kita terkenal gitu misalnya. Itu aja sih. Ya. Baik, ada yang bertanya lagi mungkin? Bapak Ida Bagus Komang Sindu, enten malih pertanyaan. Sampun. Sampun. Keren ya, Pun Biadi. api gateran punya. Bisa langsung bertanya, langsung ngobrol-ngobrol. Boleh sekali. Nah, karena dewasa niki kita akan dihadapkan oleh banyak hal
Belum lagi kita dihadapkan oleh bule-bule yang mereka visanya visa 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 liburan, Ja. tahunya mereka kerja di sini gitu loh. Mm-mm. Kan kan mata sekali ketika kita ke luar negeri harus kita banyak peraturan dan lain sebagainya. Ketika mereka datang ke sini itu gampang-gampangan mereka cari kerja dan lain sebagainya, malahan mereka promosi-promosinya gila-gilaan. Terus mereka menggait lagi orang apa bule-bule yang lain untuk mereka ikut dengan eventnya mereka. Itu mata sekali kan. Makanya kita lah sekarang sebagai tuan rumah yang harus memang benar-benar apa namanya sadar dengan itu. Banyak yuk sekarang kejadian misalnya kita berbicara misalnya satu sisi kalau beli berbicara dunia fotografi, banyak fotografer-fotografer luar, videografer-videografer luar yang mereka datang bawa kamera ke sini, alasannya mereka travel. Traveling, tapi kerja Tapi mereka mereka fotografer. bikin apa? Bikin 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 iklan mereka gini, masukin iklan untuk price list dan lain sebagainya. Mata sekali. Saya berapa kali itu sempat melabrak orang-orang kayak gitu. Terus ketika ada bule yang misalnya nanya, kamu sekali pertunjukan untuk di shoot berapa? Wow, saya mahal mas, saya gituin. Bang, saya gituin. Saya mahal. Kalau kamu bisa bayar saya segini, saya shoot lah sebanyak-banyaknya dan segininya. Orang kamu pasti bisa bayar mahal karena kamu tidak bayar pajak, tak gituin langsung. Karena ketika mereka kerjanya secara benar di Bali, mereka pajaknya lumayan gede harus. Nah, kita harus sadar dengan itu. Hmm. Ya, biarlah kita sudah kapok, terlalu terlena, ternina bobokkan dengan bingar-bingar, bingar-bingar yang apa namanya, yang istilahnya oh, bahwa Bali ini surga dan lain sebagainya. Ya, kita sudah cukup lah terlalu ternina bobokkan oleh itu. Sekarang waktunya kita bangun dari mimpi-mimpi itu. Kita fight ya, Wi ya. Astengkara, Ya, saya semakin eksis lagi untuk kita semua. Wiyadi juga. Gimana Wi Bondres? Apa hari ini berapa panggung yang harus dijelajah Wi? Pernikahan sudah banyak sekali. hmm, Hari ini apa gimana? sekarang saya lagi fokus karena besok anak-anak ujian yuk. Oke, sip. Bagi Baik, teman-teman yang mungkin lewat ke Tampak Siring itu mampir ke sini mampir ke Wiyadi. ya, Sana atau ada mampir art ke Tirta space seni tari untuk anak-anak ya Wi ya. Masih buka Mungkin. pendaftaran ya Wiyadi ya? Masih ya? Nanti habis ini kan semester ini baru buka Dan boleh tahu yuk, sudah berapa murid yang menjadi keluarga Suradiva sekarang? 120. 120 murid sudah tergabung dalam Suradiva Art Space. Di mana Wiyadi itu apa ngayah gitu ya, Wia. Open dengan semuanya yang ada di desa. Luar biasa. Sekarang Ayu gini, juga sudah pernah datang ke sana ya dan memang anak-anaknya sekarang the saya best. sistemnya suka duka. Jadi itu kayak komunitas suka duka. Jadi suka suka duka dalam artian mereka itu kayak kayak apa yang lebih mampu mereka mereka bantu teman-temannya melalui subsidi silang yang bisa coba kelola. Karena kan ngomong di desa yuk Ya. tidak seperti di kota orang-orang tuanya semua mampu gitu enggak dan orang tuanya mau gitu enggak bisa kita karena di desa itu masih ada juga orang tua yang mungkin mereka mau pengen anaknya gitu tetapi dengan kemampuan finansial mereka tidak bisa dengan sangat terpaksa anak-anaknya di stop dulu gitu tapi melalui melalui ini program di Sanggar saya itu enggak menutup itu biar istilahnya mereka diberikan dulu waktu leluasa untuk mereka bekerja. Sudah berapa Itu tahun ya di Sanggarnya? Sudah berapa tahun berlangsung? baru lima tahun ya.
Baru ya, baru 2017, udah lumayan lama Wi ya. 2018. Udah 5. Tapi ya istilahnya karena tertatih-tatih dari dulu prosesnya dan lain-lain, namanya juga di desa kadang-kadang ada hambatan, cibiran dan lain sebagainya. Ya, sudah biasa Wi ya. Kita harus berada di tengah-tengah. Harus ada di tengah-tengah. Balance ya Wi ya. Ada yang Karena ya suka, ada yang tipikal nggak suka. Itu biasa Wi ya. tipikal tipikal nak Bali Setono nak memang gitu yuk, seniman namanya, makanya kadang-kadang kan ada yang ukir tundun, ada yang ukir ini, biarin lah. Mm-mm. Nonsen toh juga Oke. kita nggak minta makan sama yang ngomongin kita di belakang. Kalau mereka ngomongin kita di belakang berarti kita kan sudah ada di depannya mereka, berarti kita sudah lebih maju selangkah dari mereka. Itu sih baik. Ya, Di. Ada kata-kata apa gitu ya, Di, untuk kita, untuk seniman, apa kata-kata penyemangat, motivasi? Penyemangatnya kita hidup ini adalah untuk belajar mati, karena ketika mati biar bisa tetap hidup, minimal hidup dari nama kita. Makanya banyaklah berbuat positif, banyaklah berbuat baik, karena kebaikan itu gratis, ya. Jadi lakukanlah kebaikan itu. Dalam sekali, Wi. Tapi ngena. Terima kasih banyak katanya Prasanti. Sukses selalu untuk kita semua para pekerja seni. Ayu. Terima kasih Prasanti ya. Terima kasih Pak Ida Bagus. Ngomong Prasanti Prasanti. Prasanti itu ada sebuah sebutan di sebuah kitab Hindu kita, Prasanti Nilayam gitu. Itu ada jadi sebuah tempat yang bagus di India sana. Luar biasa. Terima kasih. Prasanti mungkin bisa nyanyi dulu ya, mau nyanyi dulu nanti sedikit ya. Jangan. Saya nyimak mantan. Ngomong-ngomong ada ide bagus Hindu itu kan itu, agamais sekali anunya namanya. Ini nama itu karakter. Hindu. Ya, seni beli. Hindu. Semoga saya bisa mampir ke sanggarnya. Ada satu film Mohenjo-daro itu bagus sekali mengupas tentang bagaimana Sungai Sindu. Jadi Prasanti ini juga Kalau ini Wi, penyanyi Wi. Wah, siapa tahu nanti kita bisa collab-collaban. Jadi penyanyi dan penari India. Kakak adik sama. Kakaknya Rencana itu kolaborasi sama Yuananta juga belum terrealisasi sampai sekarang. nanti kita bisa kolaborasi mungkin sama Pak Ida Bagus Komang Sindu juga bisa berkolaborasi. Siap, saya siap dipindah. Kalau nggak bisa dibina, binasakan saja. Jadi ada banyak kata-kata baru ya hari ini ya. Ada kere aktif. Kalau nggak kere, nggak aktif gitu maksudnya ya. Ya memang Terus, saru antara kreatif dengan kere aktif itu saru sekali. tapi itu dalam Yang loh, paling Wi. tetap Motivasinya banyak. Motivasinya dalam sih, Wi. Kere aktif itu, Wi. Nah, Ayu mau bilang makasih juga ya sama semua yang udah gabung nih. Pokoknya pada intinya kalau jadi seniman dan lagi sugih. Ya, yang paling penting jadi seniman itu bisa hidup, itu aja. Ya. Itu aja. Karena yang kerdot sugih mendingan jadi pengusaha. Bisnismen. Tapi kalau jadi seniman sugihnya beda. Dia timpal. Enggak, Wi? Ya, sugih teman, sama beraya, terus apa lagi? Sugih karya. Tuh, udah Ya. nih ya. Dan ada kepuasan juga itu ya.
semua ada Nah, awareness-nya. Seniman itu panggilan jiwa, susah. Pokoknya Iya. digambarkan gitu. So sweet banget dari dulu emang ya perasaannya nih. Kita juga udah siapin ini ya, sertifikat. Nanti bisa dilihat di meeting chat kita. Bisa dibuka di sana. coba kita Terus, tunjukin dulu dong biar semuanya ini nanti ini. Ya, ini lagi tunjukin. Bentar ya. Untuk WAD-nya juga ada. Kelihatan di sini. Oke. Dan untuk pesertanya juga ada ya. ngomong-ngomong ini Ya. jangan hitanya Ya. di Puri Lukisan gitu yuk. Ya, yang biasanya di lukisan Kiwi. Ah, tapi beli jadi ingat sama Apa? almarhum Gong Kak Moning. Gong Kak Muning itu salah satu mungkin dulu di Puri Lukisan juga beliau juga kolektor lukisan. Beliau dari Puri di negara Batuan. Oke. Kenapa? Jadi ini simbolis untuk penyerahan sertifikat penghargaan yang diberikan kepada Iketut Gede Agus Adi Saputra SSN sebagai pembicara dalam mesolah di edisi ke-6 kali ini ya Beli Adi ya. Hidup di seni dan menghidupi seni gaya Adi Sipu. 25 Februari 2023. Beli Adi sukses banget atas sharing yang luar biasa hari ini. Banyak sekali motivasi positif, hal-hal baik yang kita bisa ambil, yang hal-hal kita bisa sharing. Semoga kedepannya Beli Adi makin sukses juga, makin keren, sehat, pokoknya semuanya. Terus bisa ketemu lagi nanti di Jarahita selanjutnya Setengkara dengan topik yang berbeda pastinya ya Wi ya. Kita bikin yang keren dan kita bikin yang WIAD-nya ada performnya. Ya nanti kalau ada di Ubud acara, kalau mungkin di Puri Lukisan bisa kita bikin bisa kita bikin sesuatu lah. Nanti siapa tahu nanti kan April ini udah dekat nih. Siapa tahu ada hari tari dunia. Hari tari sedunia, siapa tahu bisa bergabung. Ya. Oke gitu nak dulu ya. Oke, mungkin di masalah edisi kali ini Ayu akan tutup ya. Mohon maaf sekali jika Ayu sebagai host untuk pembawa acara ada kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja. Itu semua mengalir. Mengalir sekali. Terus Beli Adi mungkin mau ada kata-kata yang penutup untuk peserta, untuk Janahita Mandala. Hidup ini seni, jadi nikmati. Itu aja. Hidup ini seni, jadi nikmati. Bapak Ida Bagus Komang Sindu mungkin kasih sedikit kata-kata terakhir. Aduh, mau apa ya? Tips and trick mungkin buat next apa gitu, atau tips and trick buat tips dan masukan buat Beli Adi boleh sekali. Ayo, dan Prasanti juga satu lagi. Bapak Ida Bagus Komang Sindu ada yang mau disampaikan untuk Sudah dilanjutkan dengan tema-tema selanjutnya. Ditunggu. pastikan terus bergabung ya. Nah, Kalau live di Puri Lukisan bisa datang juga. Prasanti mungkin ada yang dikatakan kata-kata penutupnya buat kita. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ida Bagus Komang Sindu sama Prasanti, sahabat saya. Seni itu panggilan jiwa, jadi ketika seni tidak ada, maka jiwa itu tidak akan bisa hidup.
Ditunggu ketemu langsung di Ubud. Jika ada, saya siap datang. Sukses semuanya. Jadi hari ini Mesolah di edisi ke-6 ini Ayu tutup ya. Kita ketemu lagi di edisi Mesolah berikutnya dengan narasumber dan pembicaraan yang berbeda. Sukses semua. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Sama. Dadah.